Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Fitria dengan NIM 00244166. Video ini ditujukan sebagai salah satu blok penugasan dari Laboratorium Anatomi, dan kita akan langsung saja menuju soal yang pertama, yaitu bagaimana terjadinya atau bagaimana mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Jadi ereksi dan ejakulasi ini merupakan mekanisme yang terjadi pada laki-laki atau pria, dan untuk mekanisme ereksi sendiri akan melibatkan persyarafan atau sistem syaraf parasimpatis. Jadi rangsang atau stimulus seksual itu nantinya akan diproses pada jara supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan sistem syaraf pusat. Nantinya di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis itu rangsang atau stimulusnya akan diproses dan dibawa ke efektor melalui serabut syaraf parasimpatis segmen sakral 2-4 atau NILCLMS sakralis 2 sampai sakralis 4. Nah, nantinya ini akan memberikan efeknya apa? Yaitu berupa terjadinya relaksasi otot polos corpus cavernosa penis, kemudian dilatasi arteri Helicinae dalam corpus cavernosa, sehingga nantinya darah-darah itu masuk mengisi cavernae atau ruangan yang ada di corpus cavernosa, sehingga tunika albugineanya nanti akan meregang dan vena-vena yang menembus tunika itu nantinya akan terjepit. Nah, dengan terjepitnya vena tadi, aliran darah itu akan keluar dari jaringan erektil dan dihambat sehingga tekanan interna itu meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, dengan demikian, panjang dan diameter dari penis itu bisa bertambah besar, dan fase ini kita sebut dengan fase ereksi. Dan untuk ejakulasi sendiri, ejakulasi ini melibatkan persyarafan simpatis dan dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Emisi sendiri merupakan proses transmisi cairan semen dari organa genitalia interna maskulina ke dalam uretra. Nah, sedangkan ejakulasi sendiri merupakan proses keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Jadi reseptor aferen yaitu nervus pudendus centrum ini akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Pada saat proses emisi, nantinya dinding dari ductus deferens itu akan berkontraksi, dan otot-otot dari kelenjar vesikalis dan bulbul uretralis ini akan berkontraksi, dan sphincter vesika urinaria juga ikut berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini mengakibatkan terjadinya kontraksi dari arteri Helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venul, ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus sehingga terjadi dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Oke, next kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan mengenai organa genitalia feminina di bagian eksternal, atau kita singkat saja organa genitalia femininanya dengan singkatan OGF. Jadi di bagian OGF ini yang pertama, untuk bagian eksternalnya ada bagian yang namanya mons pubis. Jadi mons pubis ini merupakan area kulit yang menonjol yang menutupi simfisis osis pubis dan ditutupi oleh pubis atau rambut pubis. Selanjutnya ada klitoris yang merupakan organ erektil. Nah, klitoris ini homolog dengan pada OGM itu homolog dengan penis. Dan ada juga labia mayor. Labia mayor ini merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah cauda dorsal dari mons pubis dan homolog dengan skrotum pria. Dan ke arah anterior dan posterior, labia mayor ini akan bertemu membentuk komisura, yaitu komisura labiarum anterior yang ada di depan dan komisura labiarum posterior yang ada di bagian belakang dari OGF eksternal. Ada juga labia minor yang merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulitnya tidak berambut, berbeda dengan labia mayor yang memiliki rambut dan juga lemak pada kulitnya. Terletak di antara kedua labia mayor, jadi areanya lebih di medial, dan labia minor ini membatasi bagian lateral dari ostium uretra externum dan juga orificium vagina. Pada wanita yang sudah mengalami pubertas, labia minor ini akan membentuk yang namanya
frenulum labiorum pudendi atau disebut dengan fuset, dan ke arah anterior dari setiap labia minor ini terbagi menjadi dua, yaitu berada di depan glans klitoris itu ada yang namanya preputium clitoridis, dan di bagian belakang dari glans klitoris itu ada frenulum clitoridis. Dan ada juga bagian lain yaitu vestibulum vagina yang merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara dari ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibularis mayor dan juga minor. Ada juga glandula yang namanya glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Glandula ini homolog pada pria itu namanya glandula bulbouretral, dan setiap glandula itu mempunyai ductus yang nantinya akan bermuara tepat di sebelah lateral dari cekungan yang berada di antara dua labia minor. Baik, kita lanjut ke soal di nomor 3, yaitu jelaskan anatomi dari ren atau ginjal beserta inervasi dan juga vaskularisasinya. Jadi ren atau ginjal ini merupakan organ retroperitoneal, dan pada bagian superiornya terdapat glandula yang dinamakan glandula renal. Ren ini terletak setinggi VTH superior 12 sampai dengan vertebra lumbalis 3 di ren bagian yang sinistra. Sedangkan di bagian dekstra, karena terdesak oleh lobus hepatis dekstra, maka tingginya setengah vertebra lebih rendah daripada ren sinistra. Untuk lapisan pembungkus dari ren sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu dari profunda ke superficial, terdiri dari kapsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, dan juga pararenal fat. Dan untuk fiksatornya yang berfungsi untuk menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya ini ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum yang dibagi menjadi dua, yaitu pararenal dan juga perirenal. Untuk struktur eksternalnya terdiri dari facies, ekstremitas, dan juga margo. Untuk facies terdiri dari facies anterior dan posterior. Untuk ekstremitasnya terdiri dari superior dan inferior, dan margonya terdiri dari medial dan lateral. Untuk struktur internalnya terdiri dari korteks dan juga medula. Untuk korteks renalis sendiri, di dalamnya terdapat columna renalis bertini yang merupakan struktur di antara piramida renalis. Nah, ada juga arcus corticalis yang merupakan lengkungan yang menghubungkan antar columna renalis. Dan juga pada medula renalis terdapat piramida renalis yang berbentuk konus, papilla renalis yang merupakan apex dari medula renalis, foramina papillaria yang merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan juga sinus renalis yang merupakan pelebaran dari hilus. Dan untuk vaskularisasi dari ginjal sendiri, pertama dimulai dari aorta abdominal yang kemudian berlanjut ke arteri renalis, kemudian berlanjut lagi ke arteri segmentalis, kemudian arteri lobaris, arteri interlobaris, arteri arcuata, dan berbalik ke arteri interlobaris, kemudian ke arteri aferen, ke glomerulus, arteri eferen, dan dari arteri eferen ini bercabang dua ke vasa recta dan juga ke kapiler peritubular. Nah, nantinya mereka menyatu ke vena interlobularis dan kembali ke vena arcuata, kemudian vena interlobaris, kembali ke vena renalis, dan berakhir di vena cava inferior. Dan untuk inervasinya, pada ginjal ini terdapat beberapa persyarafan, yaitu pada persyarafan simpatis diatur oleh nervus splanchnicus mayor dan juga nervus splanchnicus minor, dan untuk persyarafan parasimpatisnya diatur oleh nervus vagus, dan untuk persyarafan somatik aferennya disyarafi oleh nervi splanchnici thoraciki.